Anak-anak, apa kabar? Gimana? Kalian bosan di rumah? Kalian bersukacita? Nah, Bu Febo kali ini kangen sekali, rindu sekali dengan kalian. Bu Febo mau menyapa dulu ya. Gimana kabarnya? Daud, juga Diva. Gimana kabarnya Messi? Gimana kabarnya Nita? Siapa lagi ya ini ya? Oh, ada Lovea. Gimana kabarnya Lovea? Juga kakak Amer. Kalau ini Kaleb, juga Gracia, apa kabar? Siapa lagi ya? Bentar. Ini ada Mosela sama Ade. Makin gendut atau makin kurus? Ini ada siapa ya? Oh, Afril dan temannya. Terus ini ada adik Louis, juga Mbak Kesia, juga yang lain-lainnya. Bu Febo nggak bawa nih fotonya, tapi Bu Febo kangen sekali dengan kalian. Kalian ikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ya. Dan Bu Febo punya kejutan buat kalian. Bu Febo punya bolpen warna-warni yang Bu Febo akan bagikan buat kalian semua di rumah. Yuk, ikutin sekolah minggu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Ikuti Bu Febo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami semua. Kami bersyukur atas kesehatan, atas kekuatan, atas berkat Tuhan yang kami terima sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau bersukacita bersama-sama dengan keluarga di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap bersukacita ya. Jangan lupa, meskipun kalian di rumah aja, bukan berarti kalian harus diam diri di rumah. Kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap bersukacita, karena di dalam sukacita ada berkat Tuhan. Kalau pengen keluar, boleh, tapi harus pakai apa? Pakai masker ya. Kalau mau mengambil sesuatu atau memegang sesuatu harus apa? Cuci tangan dulu. Biasakan ya supaya kita tetap sehat. Terus berdoa supaya virus corona bisa dilenyapkan dari bumi Indonesia ini. Dan Tuhan lindungi kita semua. Ya, kita mau bersukacita. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Dia Allah baik sambil bersukacita. Yuk. Tangan ya. Kaki sungguh, kaki sungguh, kaki sungguh yang
Dia itu adalah Allah yang sangat baik. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Dia itu adalah Allah yang sangat baik. Oh, luar biasa Allah kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu baru, kasih-Nya selalu indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Yuk kita nyanyikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yuk. Silakan ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Kasih Yesus itu sungguh-sungguh benar-benar indah, benar-benar lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Mau pelangi, mau bintang, mau bunga, mau baju yang mahal, lebih indah dari semuanya itu. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan bisa ada sampai detik ini. Kita ada saat ini karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Terus apa dong yang kita harus lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Caranya gimana? Caranya harus nurut sama orang tua, harus taat, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah, rajin semuanya. Ya, meskipun kalian di rumah, tapi kalian harus tetap rajin. Nah, sekarang mau dengarkan firman Tuhan? Siapa yang mau dengarkan firman Tuhan? Lambaikan tangan. Wah, semuanya pada mau dengerin firman Tuhan, luar biasa. Harus disiapin loh ya telinganya, harus disiapin hatinya, harus disiapkan pikirannya supaya firman Tuhan bisa masuk dalam hati kita. Kita mau angkat pujian sebelum kita firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup.
berdoa. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, agarlah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa supaya firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, supaya firman Tuhan tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus memberkati anak-anak-Mu, juga guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak semua, hari ini hari yang luar biasa karena hari ini Bu Ida akan bercerita tentang firman Tuhan dengan kalian semua. Oke? Siapkan telingamu. Oke? Siap ya, karena dengan mendengar firman Tuhan, Tuhan akan menolong kamu, Roh Kudus akan bekerja buat kita semuanya. Ya, tetapi hari ini Bu Ida akan cerita tentang, wah, pasti kalian sudah kenal dong yang namanya Daniel. Siapa itu? Daniel. Oke. Wah, kalian pasti tahu kan kalau Daniel itu pernah masuk di dalam gua singa. Oh, takut enggak ya kalian dengan gua singa atau singanya? Wah, begitu juga dengan Daniel. Apa ya yang akan terjadi dan kenapa sih Daniel bisa masuk ke dalam gua singa? Kita akan tahu penyebabnya dan apakah dia selamat? Wah, masih panjang ceritanya ya. Ayo yang masih belum siap mendengar firman Tuhan, duduk yang manis ya nak ya. Karena firman Tuhan itu baik buat kita semua yang menguatkan kita. Kita akan buka, sudah siapkan Alkitabnya? Buka di dalam Daniel, ya. Di dalam Daniel, di dalam Perjanjian Lama pasal 6 ayat 1 sampai ke 29. Tugas kalian adalah nanti membaca kisah ini dan ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pasti hadiahnya ada untuk kalian. Tunggu ya di rumah kalian masing-masing. Nah, adik-adik, di suatu kerajaan itu, di daerah Babel namanya, ada seorang raja. Namanya adalah Raja Darius. Tetapi adik-adik, Darius ini adalah orang yang sangat baik. Dan dia juga mempunyai anak buah atau yang disebut para pengawal atau para pekerja. Dia punya seperti itu. Satu di antara pekerjanya adalah Daniel itu adik-adik. Raja Darius sangat suka dengan Daniel. Kenapa? Karena satu, Daniel adalah orang yang bijaksana. Kedua, Daniel adalah seorang yang taat. Tetapi Daniel banyak yang tidak suka. Kenapa? Ada seorang di sekitarnya yang iri. Aduh, jangan ya, kalau kita punya iri itu adalah penyakit hati. Adik-adik juga Bu Ida hilangkan tuh yang namanya iri hati. Tetapi dengan sekitar Daniel ada beberapa orang yang iri hati. Berpikirlah mereka membuat kesepakatan. Wah, mereka akan mendatangi Raja Darius. Dia bilang, Tuan Raja, Tuan, bikinlah suatu perintah kepada rakyat-rakyat semua.
supaya kerajaan ini semakin baik. Dan raja pun mendengar atas kesepakatan orang-orang yang jahat itu. Mereka berkata begini, adik-adik, Tuan atau Tuanku Raja, bikinlah suatu perintah bahwa 30 hari tidak ada seorang pun yang akan menyembah Allah atau menyembah Allah lain atau menyembah patung selain Tuanku Raja. Tetapi kalau mereka akan melanggar itu, mereka harus dihukum. Wah, adik-adik, raja pun menyetujui persyaratan itu dan dia membuat pengumuman bahwa selama 30 hari tidak boleh seorang pun atau rakyat yang menyembah Allah lain selain Raja Darius. Dan Raja Darius pun tidak mengerti maksud dari orang-orang jahat itu. Daniel pun melihat peraturan itu, dia langsung datang menuju kamarnya. Dia berdoa karena Daniel ada seorang yang taat, yaitu selalu berdoa dan selalu memuji Tuhan. Dalam sehari kebiasaannya dia lakukan 3 kali. Wah, luar biasa kan? Keren dong. Nah, adik-adik, ketika dia melakukan itu, tahulah raja begitu sedih hatinya karena pegawainya yang luar biasa itu, yang sangat disukainya, akan dihukum di dalam atau dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi peraturan itu tidak boleh dicabut karena sudah peraturan dan disahkan oleh Raja Darius. Semalam-malam Raja Darius merasa sedih dan kemudian dia melakukan puasa supaya Allah yang disembah Daniel itu akan menyelamatkan. Pagi-pagi benar, Raja Darius bangun dan dia berlari menuju gua singa. Kemudian dia berteriak, Daniel, apakah Allahmu yang setia yang kau sembah itu dapat menyelamatkan engkau? Wah, tahu kan adik-adik jawabannya? Good, jawabannya adalah Daniel selamat. Apa kata Daniel? Ya Tuanku Raja, Allah yang hidup yang aku sembah telah mengirimkan malaikatnya membungkam singa itu dan dia tidak menerkam aku. Setelah mendengar itu, Raja Darius bersukacita bersorak-sorak dan dia percaya bahwa raja atau Allah yang disembah Daniel itu adalah Allah yang hidup, yang mampu mengadakan mukjizat, mampu menyelamatkan Daniel. Dan Daniel pun diambil dari gua singa itu menuju ke istana, dan orang-orang jahat itu apa yang terjadi? Kembali Raja Darius memasukkan orang-orang jahat itu dan mereka diremukkan tulangnya dan diterkam oleh singa. Wah, adik-adik, cerita yang sangat singkat ini adalah bermakna kepada kita semua bahwa setialah kepada Tuhan Yesus. Setia seperti siapa? Seperti Daniel, karena taat, selalu berdoa, bersukacita, memuji Tuhan, maka mujizat itu akan nyata dalam hidup kita. Seperti juga Daniel, kenapa dia disukai atau jabatannya dia di zaman itu ya sayang ya, itu Daniel adalah kepercayaan raja. Kenapa dia punya level yang tinggi di kerajaan itu? Karena dia dapat dipercaya, taat. Itu satu-satunya, sehingga ketika dia percaya penuh kepada Tuhan, semua orang jahat pun Tuhan akan membelanya. Jadi adik-adik semua, jangan takut, setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menyelamatkan kalian dari segala bahaya, dan pasti Tuhan akan menaikkan hidupmu, mempunyai masa depan yang cerah. Syaratnya sekali lagi ya, nanti ini jawabannya ya, menjadi anak yang sukses seperti Daniel. Juga dihindari dari mara bahaya. 1, taatnya kepada siapa sayang? Tentunya pertama kepada Tuhan. Melakukan apa? Berdoa, memuji Tuhan. Terlebih lagi kalau di rumah
Taat kepada siapa, Nak? Orang tua, taat kepada guru, dan terhadap peraturan terutama ya. Seperti Daniel juga taat kepada rajanya. Itulah hasil yang akan kita nikmati hidup dalam kemuliaan Tuhan, dalam kesuksesan. Demikianlah firman Tuhan, tetapi ayat hafalannya dulu. Deng. Ini nanti kalian akan belajar membuat peraga ini dengan Bu Ana ya. Jadi Daniel 6 ayat 17 yang mengatakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi kita akan dilepaskan dari mara bahaya atau dilepaskan dari apapun. Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian buat adik-adik, tadi gimana? Si singanya dibungkam. Jadi up. Kalian tunggu ya peraga ini setelah dengan Bu Ana. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kasih yang melimpah. Yuk kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah tolong, baik pembukaan firman sampai peraga juga. Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Roh Kudus juga menolong kami supaya kami dapat seperti Daniel, Tuhan taat, suka berdoa dan memuliakan Tuhan, bersukacita selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Pagi hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Bu Ana akan mengajarkan membuat sesuatu yang sangat cantik dan kalian bisa belajar membuatnya dengan mama atau papa di rumah. Tadi kita kan sudah mendengarkan cerita tentang Daniel. Nah, hari ini Bu Ana mau ajak kalian membuat sebuah singa. Nah, peralatan yang kita butuhkan, gunting, penjepit baju, lalu ada kertas buffalo, dan ada spidol. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu untuk bulu dari kepala singanya, lalu membuat untuk kepalanya, dan kita akan membuat untuk mulutnya seperti angka 8. Nah, lalu kita akan menempelnya. Saat ini Bu Ana pakai lem tembak. Kalau kalian di rumah bisa pakai lem kertas ya. Lalu kita akan menyatukannya. Dijadikan seperti ini. Setelah itu kalian bisa masang untuk kumisnya. Jadi seperti ini. Lalu kita akan pasang matanya. Setelah kita pasang matanya, kita akan memberi mata biar terlihat dia memiliki mata. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat hidungnya. Nah, ini terlalu besar, kita akan mengecilkannya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasangnya.
Setelah kita pasang, kita akan memberikan warna. Setelah terbentuk, kita akan kasih warna hitam untuk lidahnya. Nah, setelah itu kita akan potong untuk kita tempelkan di bagian penjepit. Lalu kita akan menempelkannya di jepit baju dan nanti jadinya akan seperti ini. Nah, mulutnya bisa dibuka. Nah, ini untuk adik-adik yang balita. Yang selanjutnya untuk adik-adik yang lebih besar, kita akan buat untuk ayat hafalan. Kita buat kartu pembatas Alkitab. Kita pakai kertas yang warna kuning, kita lipat jadi 2, lalu kita potong, kita akan membentuknya menjadi tulang. Setelah terbentuk menjadi tulang, kita buka. Nah, jadi 2. Lalu kita akan menulis ayat hafalannya seperti ini. Lalu kita akan melubanginya dengan perforator atau pelubang kertas. Nah, setelah itu kita akan memberikan pita. Nah, sudah jadi. Kalian bisa mencobanya di rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak semua, kita akan berdoa ya, berdoa syafaat buat negara kita, buat teman-teman yang di rumah, juga buat guru-guru kita, gembala sidang kita. Kayaknya Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita ya. Kita akan lipat tangan sayang semuanya. Bu Ida tunggu sampai kalian siap untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan menolong, memberkati supaya bangsa Indonesia ini terutama dalam kondisi COVID ini Tuhan cepat berlalu Tuhan, sehingga kami dapat memuji Tuhan, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan memberkati kami semua, memberkati teman-teman, memberkati orang tua. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Bapak Yusak sekeluarga. Tuhan juga menolong, memberikan hikmat supaya dalam pelayanan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Allah, penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dan Yesus berkati ya. Sampai ketemu lagi. Deng, reng, deng.